Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar selama online ini. Nah, baik, pada layanan bimbingan klasikal ini, Bapak akan memberikan materi mengenai potensi diri. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak sekalian mengerti apa sih potensi diri itu? Atau anak-anak sudah pernah mendengar apa sih potensi itu? Nah, nanti pada materi ini Bapak akan menjelaskan terkait tentang potensi diri dan bagaimana cara mengembangkan potensi diri. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan secara singkat dulu deh, potensi itu apa? Pasti kan pernah dengar kan? Semisal teman kalian atau orang pernah mengatakan bahwa, wah, kamu berpotensi nih di bidang olahraga, wah, kamu berpotensi nih di bidang seni atau di bidang musik. Nah, tentunya kata potensi sudah tidak asing bagi kalian. Oleh sebab itu, Bapak akan menjelaskan lebih mendalam lagi terkait apa sih potensi diri itu. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara mengembangkan potensi diri pada diri siswa. Nah, yang akan Bapak berikan dalam video ini mengenai materi yang pertama adalah pengertian dari potensi diri, yang kedua adalah jenis-jenis potensi, yang ketiga cara menggali potensi atau mengembangkan potensi, yang keempat ada faktor pendukung dari potensi diri, dan yang kelima ada faktor penghambat dari potensi diri. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama ya. Nah, materi pertama yaitu mengenai pengertian dari potensi diri. Menurut Endra K. Pihadi tahun 2004 halaman 6 mengatakan bahwa potensi diri dianggap sebagai kekuatan, tenaga, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki serta belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, potensi diri yang dimaksud di sini yaitu suatu keadaan yang masih terpendam yang berupa fisik, karakter, minat, atau bakat, kecerdasan, dan nilai-nilai yang terkandung pada diri tetapi belum dimanfaatkan dengan baik. Nah, potensi dapat diartikan menjadi kemampuan dasar asal sesuatu yang masih terpendam pada diri insan atau manusia yang menunggu untuk diwujudkan sebagai suatu kekuatan konkret pada diri. Dengan demikian, potensi dari insan ialah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam di dalam dirinya, yang menunggu untuk diwujudkan sebagai suatu manfaat konkret pada kehidupan diri manusia. Nah, yang selanjutnya ini ada jenis-jenis potensi. Yang pertama ada potensi berpikir, yang kedua ada potensi emosi, ketiga potensi fisik, dan keempat ada potensi sosial. Nah, potensi berpikir maknanya berarti kalian tuh lebih senang terkait dengan hal-hal yang menggunakan pikiran, mengolah pikiran kalian. Sedangkan potensi emosi, ketika kalian merasakan sesuatu, ketika kalian merasa bahagia, kalian senang nih melakukan sesuatu. Atau di saat kalian merasa sedih, malah kalian rajin mengerjakan sesuatu. Nah, itu yang disebut potensi emosi. Kemudian potensi fisik kita sudah tidak asing. Potensi fisik bisa berupa saat kita bermain olahraga ataupun yang lainnya yang membutuhkan kekuatan fisik kita. Yang keempat ada potensi sosial. Potensi sosial bisa diartikan juga adalah sebagai seseorang yang mampu bergaul di lingkungan sekitarnya, mudah menyesuaikan diri. Itu potensi sosial. Nah, kita lanjut. Yaitu yang ada cara menggali potensi diri atau mengembangkan potensi diri. Nah, di sini ada 6 cara untuk dapat mengembangkan potensi diri. Yang pertama yaitu mengenali diri sendiri. Bagaimana sih kalian dapat mengenali diri kalian sendiri? Saya sukanya apa sih? Kelebihan saya apa? Kelemahan saya apa? Nah, ketika kalian mengenali diri kalian sendiri, kalian dapat mengembangkan potensi diri. Yang kedua adalah membangun rutinitas secara konsisten. Kalian membangun nih, apa sih yang kalian gemari, kalian lakukan secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah selalu tingkatkan kemampuan diri. Yang keempat, menghindari penundaan. Nah, yang kelima adalah mengatakan tidak, dan yang keenam adalah memahami kesuksesan adalah sebuah proses. Nah, di sini ada selanjutnya ya,
ada faktor pendukung dari potensi diri. Yang pertama ada minat, kegemaran, serta hobi. Ketika kalian sudah punya minat, kegemaran, atau hobi, itu adalah salah satu faktor pendukung dari potensi diri. Nah, dari situ bisa kalian kembangkan apa sih potensi kalian. Yang kedua, motivasi. Nah, perlunya juga dalam untuk mengetahui potensi, kita harus mendapatkan motivasi dari lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu kepintaran atau intelektual. Yang keempat ada lingkungan yang baik seperti keluarga, teman, sekolah, atau lingkungan sosial kita, lingkungan masyarakat. Yang kelima ada sarana dan prasarana. Tentunya ketika kita ingin meningkatkan potensi kita, harus ada sarana dan prasarana yang menunjang hal itu agar tercapainya potensi diri kita. Nah, materi terakhir yaitu berupa faktor menghambat potensi diri. Yang pertama, merasa tidak yakin atas kemampuan diri. Yang kedua, tidak mempunyai rasa percaya diri yang cukup atau juga kurang percaya diri. Yang ketiga, tidak tekun dalam melatih potensi yang ada. Yang keempat, takut akan kegagalan. Itu tadi materi singkat mengenai potensi diri yang dapat Bapak berikan kepada kalian. Semoga dengan adanya video ini kalian jadi mengetahui nih apa sih potensi yang ada dalam diri kalian sehingga kalian dapat mengembangkan potensi itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti apa yang sudah kalian pahami dari materi Bapak dapat disampaikan di grup WhatsApp, dan Bapak juga nanti akan mengirimkan link LKPD atau lembar kesiapan peserta didik atau lembar kerja peserta didik yang nanti akan kalian isi. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap jaga kesehatan ya. Terus semangat. Sekian.